dalam Kristus. Kegagalan di Gerar bukan kegagalan Abraham yang pertama. Sebab cerita yang kita baca hari ini juga tercatat dalam Kejadian pasal 12. Saat Abraham keluar dari rumah ayahnya, dari negeri kaumnya, dan mereka mengembara sampai tiba di tanah Negeb, terjadi bencana kelaparan hebat di sana, sehingga dia membawa istrinya Sarah mengungsi ke Mesir. Cerita yang kita baca pagi ini sudah terjadi lebih dahulu di Mesir. Maka Mesir dan Gerar mencatat 2 kali kegagalan Abraham menjaga kehormatan keluarganya, hanya karena dia takut dibunuh. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab Sarah istrinya itu cantiknya bukan main. Kemudian kita bertanya, apa kaitan kecantikan Sarah dengan ketakutan Abraham untuk dibunuh? Di mana letak kaitan itu? Saya mengajak saudara untuk melihat sejenak ke Kejadian pasal 12. Dalam Kejadian pasal 12 mencatat peristiwa yang sama, tapi dia terjadi di Mesir. Ayat 11 dan 13, ayat 11 sampai 13 memuat percakapan Abraham dan Sarah istrinya. Apa isi percakapan itu? Abraham bilang kepada Sarah, "Istriku, engkau ini sangat cantik. Dan sekarang kita ada di negeri asing, di negeri di mana Allahnya kita itu bukan Allah sembahannya mereka. Kalau mereka tahu aku ini suamimu, mereka akan membunuhku karena mereka ingin memilikimu. Karena itu bilanglah kepada setiap orang bahwa engkau itu adikku." Itu percakapan suami istri saat mereka ada dalam pengembaraan ke Mesir. Saudara perhatikan, seluruh isi percakapan itu lahir dari berpikirnya Abraham. Saya ajak saudara untuk lihat dengan seksama kebacaan kita pagi ini. Ketika Abimelek menggugat tindakan Abraham, apa yang Abraham katakan kepada Abimelek dalam ayat 11? Abraham bilang, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Karena itu tentulah aku akan dibunuh karena istriku." Saudara perhatikan lagi, Abraham memulai pembelaannya di hadapan Abimelek dengan mengatakan, "Aku berpikir." Sama dengan percakapan dia dan Sarah saat mereka mau ke Mesir. Seluruh isi percakapan itu dimulai dengan berpikirnya Abraham. Maka kalau kita bertanya, apa kaitan kecantikan Sarah dengan takutnya Abraham untuk dibunuh? Sesungguhnya kaitan itu terletak pada berpikirnya Abraham. Kaitan itu hanya terletak pada berpikirnya Abraham. Bahkan Tuhan tidak merancangkan hal itu. Sebab bukankah dia berjanji, "Aku akan menyertai engkau, dan keturunanmu akan menjadi banyak seperti pasir di laut." Bagaimana mungkin ia harus binasa di Mesir atau di Gerar? Abraham memikirkan segala sesuatu, dia memikirkan segala kemungkinan yang akan dialaminya di negeri-negeri asing itu dengan pemikirannya yang terbatas, tanpa dia melibatkan Tuhan dalam pemikiran itu. Saudara, manusia terbang sampai ke bulan. Manusia menyelam sampai ke dasar samudra. Dia berpetualang berjalan sampai ke ujung bumi, titik terujung bumi. Tapi bagaimanapun manusia harus tetap menyadari bahwa dia makhluk yang terbatas.
yang nanti dia bisa melakukan hal-hal yang melampaui batas kalau dia melibatkan Allah dalam keterbatasannya itu. Maka mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Kita belajar, saudara, bahwa ternyata manusia memakai pikirannya untuk dua hal. Pertama, dia pakai pikirannya untuk memikirkan hal-hal tentang kemajuan. Tapi yang kedua, manusia juga pakai pikirannya untuk memikirkan hal-hal yang ternyata adalah hal-hal yang mundur. Dan pada hal yang kedua ini, seringkali itu tidak disadari, Bapak Mama. Tindakan yang kedua, seringkali tidak kita sadari. Pikirnya itu maju, padahal tidak. Ternyata dia memikirkan sesuatu yang mundur jauh ke belakang. Tidak maju, tapi pikirannya itu maju, tapi tidak mundur. Kita lihat kenapa dia berpikir mundur. Ketakutan itu cenderung sering membuat manusia berpikir keliru. Sehingga ujung-ujungnya pun tindakannya akan keliru. Karena apa? Karena tindakan itu adalah buah dari pikiran. Apa yang saya buat ini, dia datang dari pertama-tama apa yang saya pikirkan. Karena itu, ketika manusia sudah mulai berpikir dengan pemikirannya yang terbatas, dan dalam keterbatasan itu dia tidak mau melibatkan Tuhan, maka sesungguhnya saat itu dia sudah gagal. Dan itu yang disebut dengan kemunduran. Saat kita tahu kita ini terbatas, tapi kita tidak melibatkan Tuhan, saat itu sebenarnya kita sudah gagal. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, Abraham sesungguhnya sudah gagal menjaga keluarganya saat dia mulai berpikir, aku berpikir, Sarah istriku, aku berpikir engkau cantik. Aku berpikir aku ini bisa dibunuh karena kecantikanmu. Aku berpikir aku suamimu akan membatasi orang untuk memilikimu. Aku berpikir lebih baik kita mengaku saja sebagai kakak adik, sebab aku berpikir aku tidak akan dibunuh kalau ada pengakuan itu. Semua dimulai dengan aku berpikir dengan pemikiran yang terbatas. Lalu di mana pemikiran Tuhan dilibatkan, saudara? Apakah Tuhan menyuruhmu keluar dari rumah ayahmu, dari negerimu, dari tengah-tengah kaummu, untuk pergi ke suatu negeri yang tidak pernah engkau kenal itu, hanya untuk membuat engkau mati sia-sia di negeri asing yang kau pergi, hanya karena kecantikan istrimu? Janji penyertaan Allah kepada Abraham itu dimulai saat kakinya pertama kali melangkah meninggalkan rumah ayahnya. Apa isi janji itu? Allah berjanji kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan membuat namamu menjadi masyhur. Aku akan memberkati engkau, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, tapi aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Itu janji penyertaan, Bapak-Bapak. Dan saudara harus tahu, janji Allah itu mengandung dua kepastian. Kepastian yang pertama, janji Allah itu tidak pernah dibatalkan. Itu kepastian. Dan kepastian yang kedua dari janji Allah adalah bahwa janji Allah itu akan selalu digenapi. Ingat itu baik-baik. Dia tidak pernah dibatalkan dan dia akan selalu digenapi. Itulah sebabnya waktu Abraham gagal menjaga keluarganya dan menyampaikan kepada Firaun dan juga Abimelek bahwa Sarah ini adikku, Allah turun tangan untuk menyelamatkan dan memberikan pertolongan kepada suami istri ini. Sebab apa?
Sebab Allah sudah berjanji, olehmu semua bangsa di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Berkat apa Bapak Mama? Abraham akan memperanakan Ishak. Ishak harus datang dari rahimnya Sarah. Tidak bisa datang dari rahim budaknya. Karena dia anak perjanjian. Dia harus datang dari istri sahnya. Sarah akan memperanakan Ishak, melahirkan Ishak di usia senja. Nanti Ishak memperanakan Yakub. Yakub punya sekian banyak anak, salah satunya bernama Yehuda. Dari Yehuda ini kemudian turun-temurun sampai kepada Yesus. Itu janji penyertaan dan keselamatan. Maka kalau janji itu gagal untuk ditepati oleh Allah, kepada siapa manusia harus percaya? Dan kalau manusia mencoba untuk menggagalkan rencana Allah, Allah tidak bisa berdiam diri. Dia harus turun tangan, datang kepada Abimelek dalam mimpi dan menyampaikan bahwa engkau akan mati karena apa? Karena perempuan itu sudah bersuami. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, karena ini bulan keluarga, kita juga belajar tentang keluarga-keluarga kita sendiri dan merefleksikan perjalanan keluarga-keluarga kita sampai sejauh ini. Dari bacaan ini, saudara, ternyata tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Yang menyempurnakan satu keluarga Allah itu adalah kasih-Nya Allah. Cinta kasih suami dan istri tidak menyempurnakan keluarga itu, tidak. Yang menyempurnakan keluarga itu adalah kasih Allah. Karena itu dalam setiap pemberkatan pernikahan, sebelum pemberkatan itu terjadi, ada akta peneguhan. Peneguhan pernikahan itu disampaikan kepada mempelai. Kenakanlah, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kenakanlah kasih sebagai pengikatnya yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Allah itu yang menyempurnakan keluarga-keluarga yang tidak sempurna. Karena tidak ada keluarga yang sempurna, maka istri-istri harus ingat bahwa engkau menikahi seorang laki-laki yang kemudian disebut sebagai suami itu bukan laki-laki yang sempurna. Yang segala sesuatu harus terjadi dia lakukan seperti yang kau pikirkan. Demikian juga suami-suami, istri yang kau gandeng tangannya ke altar Tuhan untuk menerima berkat sebagai suami dan istri. Dia juga bukan seorang perempuan yang sempurna. Dia juga punya kelemahan. Yang nanti waktu masih pacaran dia tampil cantiknya luar biasa, tapi setelah menikah Anda akan lihat betapa dia berbeda di rumah dengan segala keberadaannya. Dia tidak sempurna. Dan orang tua, suami istri, kalau Tuhan mengaruniakan anak-anak dalam perkawinanmu, Anda sebagai orang tua juga harus ingat bahwa anak-anakmu juga bukan makhluk yang sempurna. Dan anak-anak saat engkau sudah beranjak dewasa, engkau sudah mengerti begitu banyak hal, ingatlah juga bahwa bapa mamamu dengan seluruh penampilan mereka bukan orang-orang yang sempurna. Dalam ketidaksempurnaan itu, manusia rentan untuk gagal. Bahkan juga untuk gagal berulang-ulang. Satu kali dia gagal dalam melakukan sesuatu hal, dan kemudian dia menginsyafi, dia berjanji dengan menangis terseduh-seduh bahwa mama, saya tidak akan pulang. Tapi karena kedagingannya yang lemah, dia jatuh lagi dalam kegagalan yang kedua. Manusia rentan untuk mengalami kegagalan, bahkan kegagalan berulang-ulang. Anak-anak kita bisa buat kenakalan yang satu, lalu kemudian berpindah lagi pada kenakalan yang lain, sementara beribu-ribu nasihat kau sampaikan kepadanya sebagai orang tua. Dia tidak sempurna. Melepaskan kasih dan juga pengampunan. Menyelamatkan setiap keluarga yang tidak sempurna.
Dan banyak keluarga Kristen yang berhasil melewati pergumulan berat dengan dosa yang mungkin tidak terampuni. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus, dia melepaskan pengampunan itu. Dan keluarga itu terselamatkan. Saudara, siapapun bisa gagal, siapapun, terlepas dari siapa dia, dari penjabatan apa, dari status apa dalam sosial kemasyarakatan, dia bisa gagal. Tapi siapapun dia, apapun jabatannya, apapun statusnya, siapakah dia ini, dia juga bisa dipulihkan. Tidak ada satu jaminan pun yang dapat menjamin bahwa kehidupan seorang percaya tidak akan pernah mengalami kegagalan. Tidak ada jaminan itu, Bapak Mama. Saudara baca Kejadian sampai Wahyu, saudara tidak akan pernah temukan ada satu jaminan yang mengatakan bahwa seorang percaya tidak akan mengalami kegagalan. Toh sejarah manusia sudah mencatat Adam dan Hawa gagal untuk menepati perintah Allah di Taman Eden. Lalu kemudian Musa juga gagal menginjakkan kakinya di Kanaan. Karena apa? Karena dia bersungut-sungut. Dia meragukan Allah. Dan dia menodai kekudusan Allah di hadapan umat saat mereka mengeluh tentang haus dalam pengembaraan. Tidak diperkenankan untuk injak kaki di tanah perjanjian. Dia gagal untuk sampai ke sana, tapi Tuhan tetap bermurah hati untuk bilang, naiklah ke puncak gunung itu dan pandanglah negeri itu dari kejauhan. Hanya memandang. Maka kalau hari ini saudara, saat ini engkau gagal, kemudian engkau membandingkan dengan dirimu, dengan semua kelakuan-kelakuanmu, saya tidak pernah satu kali pun absen untuk beribadah. Saya tidak pernah satu kali pun untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Harusnya saya berhasil, maka Anda keliru. Itu engkau sedang menerapkan aku berpikirnya Abraham. Karena tidak ada satu pun jaminan yang menjamin bahwa orang percaya tidak akan pernah mengalami gagal. Jaminan itu adalah jaminan penyertaan. Maka saat engkau berhasil maupun engkau jatuh, jaminan itu terjadi. Jaminan penyertaan. Dan orang percaya harus mengalami kegagalan juga supaya dia belajar bagaimana arti dari pemulihan. Coba ingat baik-baik Bapak Mama orang tua. Apakah anak-anakmu sampai usianya yang sekarang dia sempurna tanpa kegagalan? Dan coba anak-anak semua ingat-ingat, orang tuamu sampai dengan hari ini, apakah dia sempurna tanpa kegagalan? Suami-suami, apakah istrimu terlalu sempurna tanpa gagal, meskipun cuma setitik? Demikian juga istri-istri, suamimu yang nampak gagah itu, apakah dia tidak pernah gagal? Semua orang rentan untuk gagal, bahkan gagal berulang-ulang. Tapi Abraham dipulihkan dari kegagalannya. Sarah statusnya sebagai istri dipulihkan. Abimelek dan kerajaannya dipulihkan dari ancaman pemusnahan. Keluarga kita bisa dipulihkan dari ancaman kehancuran dan kegagalan. Siapapun bisa gagal. Tapi siapapun dia bisa dipulihkan dari kegagalannya. Kalau dia membuka hati untuk terima Tuhan tolong. Suami bisa dipulihkan dari kegagalan, istri juga bisa dipulihkan dari kegagalan. Orang tua, anak-anak, mereka bisa dipulihkan dari kegagalan mereka. Bisa. Siapa yang kemudian merasa gagal dan lari pada sesuatu hal yang tidak menyenangkan Tuhan? Siapa yang karena takut mati kemudian mengakui sesuatu yang tidak berkenan dari Tuhan? Hanya karena takut dibunuh, Abraham suruh istrinya mengaku kau adikku. Semua orang bisa dipulihkan. Karena apa, Bapak Mama? Karena janji Tuhan tidak akan pernah bisa digagalkan oleh berpikirnya manusia. Janji Tuhan juga tidak bisa digagalkan hanya oleh karena ketakutannya manusia. Dan janji Tuhan juga tidak akan pernah gagal untuk digenapi.
Semoga Tuhan menolong keluarga-keluarga kita yang tidak sempurna. Semoga Tuhan menolong kita dalam peran-peran kita di keluarga, sebagai ayah, suami, sebagai istri, mama, sebagai anak, sebagai kakak, adik. Semoga Tuhan memulihkan kita dalam peran-peran itu, dalam satu kesatuan sebagai keluarga yang mengalami kegagalan. Bertelut dan minta Tuhan pulihkan. Sebab dalam kebingungan, seringkali kita berpikir memakai pemikiran kita. Tapi kalau kita sadar kita terbatas, undang Dia untuk campur tangan. Dan lihatlah, manusia yang terbatas itu bisa melakukan hal-hal yang melampaui batas. Karena Tuhan campur tangan. Jadi jangan bilang, dia hebat. Tidak, Tuhannya yang hebat. Karena dalam terbatasnya dia minta Tuhan campur tangan. Maka dia melakukan hal-hal yang melampaui batas. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.